keberadaan bumi pada masa itu dikuasai oleh dua peradaban besar, Romawi Bizantium di barat dan Persia di timur. Dua bangsa dengan peradabannya ini merupakan imperium besar, memperoleh kekuasaannya serta mengalami berbagai peristiwa dan peperangan dengan bangsa-bangsa lain selama ratusan tahun. Di antara dua peradaban itu, di tengah-tengah terdapat suku bangsa. Berada di padang pasir yang gersang dan tandus. Bangsa ini telah mencapai puncak kesyirikan, kejahiliahan, dan keterbelakangan moral. Mereka penyembah berhala. Perzinahan, pembunuhan, perbudakan, penindasan, dan berbagai macam keburukan ada pada mereka. Mereka adalah bangsa Arab masa jahiliyah. Imperium Romawi dan Persia seakan tidak sudi untuk melirik dan menguasainya. Mereka tetap seperti itu, diliputi masa kelam dalam keadaan gelap dan tersesat. Hingga di tengah-tengah ketersesatan manusia, Allah kirimkan seorang utusan dan membawa risalahnya. Dialah manusia mulia tanpa celah, Sang Al-Amin. Dialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berdakwah di tengah kaumnya dengan sabar. Walau penyiksaan dan penderitaan yang beliau terima. Hingga pada suatu ketika Allah menolong Rasulnya dengan mendatangkan suatu kaum dari penduduk Yathrib atau Madinah, menolong dakwah beliau. Mereka adalah kaum Ansor, para penolong agama Allah. Di Madinah, Rasulullah membangun Masjid Nabawi. Dari sinilah pilar-pilar peradaban Islam ditegakkan. Rasulullah menjadikan masjid sebagai markas pembinaan umat, memahamkan umat dalam kehidupan politik dan bernegara sesuai dengan tuntutan syariah, mengatur pendidikan dan ekonomi dengan standarisasi halal haram. Kemudian mengemban Islam ke seluruh dunia. Hanya dalam waktu 10 tahun, seluruh jazirah telah dikuasai oleh kaum muslimin. Peradaban Islam telah merubah bangsa Arab yang semula tidak diperhitungkan oleh Romawi dan Persia bangkit. Dan dalam waktu kurang dari 100 tahun, peradaban Islam telah menaklukkan peradaban Romawi dan Persia. Dan tidak sampai 100 tahun kemudian, peradaban Islam telah mencapai berbagai kemajuan, melampaui kemajuan yang dicapai oleh peradaban Romawi dan Persia. Peradaban Islam gemilang dan mencapai masa keemasannya. Kekuasaannya terbentang dari timur hingga barat dan menguasai 2/3 dunia selama berabad-abad. Islam dan kemajuan kebudayaannya tidaklah dapat dipisahkan dari peran dan fungsi masjid sebagai sentrum peradaban untuk membentuk karakter muslim yang agung. Inilah mengapa masjid senantiasa berada di seluruh pusat pemerintahan, seperti Masjid Cordoba di Andalusia dan Masjid Umayyah di Damaskus yang pernah menjadi pusat pemerintahan Islam. Maka lahirlah generasi emas yang menjadi rujukan seluruh penjuru dunia.